Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Kerjo yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita untuk mendidik murid-murid kita dengan baik, dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui menjadi umat beliau fi dini fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Kerjo yang berbahagia, pada pagi hari ini saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Kerjo Kabupaten Trenggalek atas nama Nahar Rojiin, pada kesempatan yang berbahagia ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah aksi nyata pada pembelajaran modul 1.4. Saya calon guru penggerak angkatan 8 di sini dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Dian Setiawati dan juga dibimbing oleh Ibu pengajar praktek Ibu Nur Yanti. Budaya positif. Ketika kita mendengarkan kalimat budaya dan positif, pasti yang ada di angan-angan kita adalah budaya itu kebiasaan. Kalau positif adalah kegiatan hal-hal yang positif. Berarti budaya positif adalah kegiatan atau hal-hal yang positif, yang baik. Tetapi di sini budaya positif di sini adalah budaya positif yang berada di sekolah kita, di lembaga kita, di kelas kita, yang kita terapkan dan diterapkan oleh Bapak Ibu guru dan juga murid-murid kita. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi budaya positif atau kebiasaan yang baik, kegiatan-kegiatan tingkah perilaku yang baik di sekolah yang kita harapkan dari anak didik kita, dari murid-murid kita, itu tidak bisa secara instan, tidak bisa hanya dengan kita mengarahkan, tapi juga harus dengan tuntunan dan juga tauladan. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru harus memberikan contoh, memberikan tauladan. Sebagaimana filsafah Ki Hajar Dewantara bahwa murid SD itu adalah peniru. Jadi ketika kita menjadi tauladan, kita memberikan contoh yang baik, itu siswa kita, anak didik kita akan lebih mudah mengikuti dan menerapkan. Nah,
budaya positif yang kita bangun, kita wujudkan di sekolah kita itu diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif memiliki tujuan mulia, yaitu penerapan dari disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif itu adalah pembentukan karakter yang mana itu munculnya dari dalam diri atau kesadaran diri. Karena apa? Karena kalau bukan dari kesadaran diri itu tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau munculnya dari dalam diri atau motivasi intrinsik, itu insya Allah akan bertahan lama, benar-benar menjadi karakter yang bisa diterapkan mulai dari saat ini atau dari masa perkembangan ini sampai kelak dia dewasa. Dan nilai-nilai yang mereka percaya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal seperti jujur, peduli, bertanggung jawab, bekerja sama. Dan kebijakan universal yang menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menumbuhkan karakter siswa kita saat ini sesuai dengan program Merdeka Belajar adalah P5, yaitu program penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini fondasi yang kita bangun, yang kita tumbuhkan sebagai karakter murid adalah profil pelajar Pancasila, yaitu karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi karakter profil pelajar Pancasila ini adalah nilai kebajikan yang kita impikan untuk menjadi karakter siswa kita yang terbentuk dari penerapan disiplin positif. Nah, dalam mewujudkan disiplin positif atau untuk menumbuhkan disiplin positif, kita perlu mengetahui 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku mereka. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melaksanakan sesuatu atau mematuhi sesuatu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Misalkan siswa itu datang tidak sampai terlambat atau datang tepat waktu. Nah, dia datang tepat waktu itu karena dia takut kalau sampai terlambat nanti dihukum seperti itu, atau tidak mengerjakan tugas. Jadi dia mengerjakan tugas dengan motivasi karena kalau sampai tidak mengerjakan tugas nanti mendapat teguran atau mendapat sanksi. Jadi itu adalah perilaku yang dilakukan karena bukan dari dalam diri tapi dari faktor eksternal, karena ada rasa tidak nyaman atau ada karena menghindari hukuman, dan itu adalah perilaku yang berubah-ubah dan tidak bisa bertahan lama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi misalkan siswa kita melaksanakan kebaikan itu karena ingin dipuji, misalkan dia membantu bapak ibu guru karena ingin dikasih imbalan misalkan, atau mengerjakan tugas karena dia ingin mendapatkan pujian seperti itu. Jadi itu adalah motivasi eksternal yang tidak bisa bertahan lama. Artinya ketika ada yang mengawasi atau ada bapak ibu guru, mereka akan melakukan itu. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi atau tidak ada bapak ibu guru, maka mereka tidak akan melakukan itu atau mengabaikannya seperti itu. Karena
untuk poin 1 dan 2 ini adalah motivasi dari eksternal, dari pihak luar. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita menumbuhkan disiplin positif ini dengan tujuan poin ketiga ini, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadikan peserta didik kita itu memiliki karakter yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan motivasi itu benar-benar tumbuh dari dalam diri, yang dinamakan adalah motivasi intrinsik. Dan motivasi ini ketika sudah tumbuh menjadi karakter, ini akan bertahan lama, tidak hanya dia kerjakan ketika ada yang mengawasi atau ada Bapak Ibu guru. Jadi walaupun itu tidak ada yang mengawasi dan tidak ada orang lain, dia akan tetap melaksanakan itu, tetap mengerjakan itu mulai dari saat ini sampai kelak dia dewasa, seperti itu. Nah, dari untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, poin yang ketiga tadi, kita merubah selama ini adalah peraturan menjadi keyakinan. Di sini adalah keyakinan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan itu akan dilaksanakan murid hanya karena mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mereka memahami tujuan mulianya. Jadi mereka melaksanakan itu karena takut dengan sanksinya, karena itu adalah sudah menjadi peraturan. Kalau melanggar peraturan pasti mendapat sanksi, seperti itu. Jadi dia tidak memahami bahwa peraturan ini sebenarnya untuk mendidik atau menumbuhkan karakter mereka. Ya, karena peraturan itu masih bersifat eksternal. Dan kita berubah ke paradigma menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menumbuhkan keyakinan murid dalam berperilaku berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik yang akan menjadi karakter kepribadian yang mulia. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk atau disusun untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang benar-benar menjadi kesadaran diri dari peserta didik kita, dari murid-murid kita. Nah, selanjutnya untuk membentuk atau menyusun keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dalam keseharian kita yang mengandung kalimat-kalimat kebajikan. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, yaitu kalimat yang memotivasi untuk murid atau seseorang untuk melakukan itu. Jadi menjadi kalimat positif. Jadi ketika membaca kalimat tersebut, seseorang itu tidak merasa diperintah, tidak merasa terpaksa atau tertekan. Jadi mereka kalimat itu nyaman gitu. Ketika membaca kalimat itu justru mereka akan termotivasi untuk melaksanakannya. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi bahasanya sesuai dengan bahasa siswa atau murid-murid kita yang ada di kelas itu. Jadi untuk kelas 1 mungkin keyakinan kelasnya berbeda dengan kelas 2 dan kelas 3 karena sesuai dengan bahasa karakter dari masing-masing murid-murid kita atau dari masing-masing kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, untuk keyakinan kelas 1 tentunya yang dapat diterapkan di kelas 1. Untuk kelas 2 juga seperti itu. Dan misalkan kalau kita menyusun keyakinan sekolah, itu adalah keyakinan yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita.
Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, mungkin kalau peraturan kelas dulu yang menyusun adalah Bapak Ibu guru, menjadi tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Kalau keyakinan kelas itu hendaknya disusun oleh guru dan murid. Jadi semuanya terlibat. Ketika kelas 1 ya guru kelas 1 bersama siswa kelas 1 sesuai dengan apa yang dirasakan atau apa yang dipahami oleh siswa kelas 1. Jadi untuk kelas 6 juga begitu, artinya keyakinan kelas antara kelas 1 dan kelas 6 pasti berbeda. Begitu juga kita menyusun keyakinan sekolah. Kita juga berkolaborasi antara Bapak Ibu guru, bisa juga dengan komite wali murid dan juga bisa melibatkan murid-murid kita. Selanjutnya yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau peraturan kelas, tata tertib kelas biasanya kan tiap tahun itu tetap. Tidak ketika sudah disusun seperti itu biasanya ya selalu itu yang dipakai. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bisa berubah sewaktu-waktu, dari waktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ketika sekarang kita menyusun keyakinan kelas untuk semester ini dan di semester 2 kok kurang, nah itu bisa kita tambah. Atau kok yang keyakinan kelas ini sudah tertanam di menjadi karakter peserta didik kita, bisa kita menggali potensi menggali kebajikan nilai universal yang lain yang bisa kita terapkan di kelas kita. Jadi tidak langsung semuanya, bisa bertahap sesuai apa yang bisa kita laksanakan dulu sesuai dengan lingkungan kelas kita. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh keyakinan kelas yang disusun oleh kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ketika anak didik kita membaca ini dengan kata-kata yang sesuai dengan karakter mereka lebih mudah hafal dan bisa memahami, selalu bisa melaksanakan. Berbeda dengan peraturan yang tidak menggunakan kalimat positif, misalkan wajib mengerjakan tugas. Nah, maka mereka akan merasa kalau tidak mengerjakan tugas nanti pasti mendapatkan sanksi. Tapi kalau setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, berarti mereka sadar kalau itu adalah keperluan mereka sendiri yang harus mereka laksanakan. Oke. Next. Contoh keyakinan kelas dari kelas 5. Selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu atau tolong menolong. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, di sini lebih misalkan untuk meminjam barang ke temannya, mereka akan meminta izin, bukan hanya asal ngambil seperti itu. Dan ketika meminjam pun mereka akan punya kesadaran untuk mengembalikan. Next. Nah, dalam mewujudkan keyakinan kelas yang sudah disusun tadi Bapak Ibu, atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita susun tadi, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini guru sebagai penghukum itu adalah biasanya dengan kata-kata yang tegas dan menggunakan hukuman baik itu fisik maupun verbal. Biasanya guru dengan posisi kontrol penghukum akan berkata, patuhi aturan saya,
atau awas, kamu selalu salah. Misalkan ada siswa yang ada siswa yang berbuat kesalahan, pasti kamu yang menjatuhkannya. Nah, jadi penghukum itu lebih ke menjustis atau menuduh, dan lebih ke apa ya, membuat siswa menjadi tertekan atau menjadi merasa takut seperti itu. Dan yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya kata-katanya lebih halus, lembut. Cuma guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ketika mendapatkan perkataan seperti itu, maka murid akan merasa bersalah dan kembali menjadi tertekan, Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini sebenarnya memiliki nilai positif karena antara guru dan murid akan menjadi lebih dekat. Tetapi dari kedekatan itu juga membawa bisa juga memunculkan pengaruh atau dampak yang negatif. Misalkan karena terlalu dekatnya, murid menjadi kurang sopan mungkin, atau kurang hormat mungkin, seperti itu. Biasanya kata-kata dari posisi kontrol guru seorang teman adalah, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu, dengan kata-kata yang dengan senyum, dengan agak bergurau seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti kita bantu bereskan. Nah, seperti itu. Next. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau atau pengawas. Guru-guru yang menerapkan posisi kontrol pemantau akan berkata, peraturannya apa? Seperti mengingatkan, atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi tegas, tetapi siswa juga tidak nyaman. Dan selanjutnya posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, jadi posisi manajer ini dalam melakukan sesuatu atau dalam menyelesaikan masalah itu guru bersama-sama dengan murid. Jadi lebih ke mencari solusi, bukan menyalahkan atau memberi hukuman, seperti itu. Biasanya dalam posisi manajer, maka guru akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disusun tadi, dengan perkataan yang tidak datar, tidak terlalu tegas, dan juga tidak terlalu terlalu lembut gitu. Jadi mantap gitu perkataannya. Apakah kamu meyakininya? Nah, seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika ada siswa kita atau murid kita yang bersalah, lebih kita mencari solusi bersama-sama untuk kembali ke keyakinan kelas yang telah kita susun, seperti itu, Bapak Ibu. Next. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol tadi itu guru bisa menempatkan yang paling ideal adalah sebagai seorang manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, tapi tentunya
dari posisi ideal tentunya gimana nggih, luar biasa. Kita sebagai manusia tentunya untuk mencari sesuatu yang ideal itu adalah berat Bapak Ibu. Tapi kita tetap berusaha untuk menempatkan posisi sebagai manajer, sebagai posisi yang ideal. Tetapi di satu sisi gitu, di satu sisi ada kalanya kita juga bisa menempatkan diri sebagai teman, juga bisa menempatkan diri sebagai pemantau. Yang ideal adalah manajer, tetapi dalam membentuk perilaku siswa kita, nah itu juga kita tidak apa-apa kadangkala itu menempatkan diri sebagai pemantau ataupun sebagai teman, seperti itu. Dan tentunya dengan tujuan akhir adalah kita sebagai manajer yang bisa membawa pribadi siswa kita mandiri menjadi karakter yang bisa dia bawa mulai dari sekolah ini sampai kelak dia dewasa, seperti itu. Nah, restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika tadi keyakinan kelas sudah disusun dan siswa melaksanakan dengan kita menempatkan posisi sebagai manajer, pasti suatu saat ada kalanya siswa itu melakukan kesalahan. Nah, disinilah ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita sebagai manajer itu mencari solusi bersama untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid kita tadi dengan jalan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika misalkan murid itu berbuat salah dan kita langsung menghukum, nah apalagi kalau hukuman itu yang secara sosial siswa itu malu, maka ketika dia kembali ke kelas, kembali ke temannya, dia akan merasa tertekan, merasa malu. Tapi kalau kita menggunakan restitusi dengan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, nah mereka pun akan ketika kembali ke kelompok mereka tetap pede, malah ketika sudah menemukan solusi mereka akan semakin bersemangat, punya semangat baru, saya harus berubah gitu. Jadi ketika kembali ke kelompok akan memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan lebih ke hukuman tadi Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, lebih fokus untuk menumbuhkan karakter, memperkuat karakter, bukan tindakan yang konsekuensi dari kesalahan itu, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, untuk penerapan restitusi, kita di sini mengenal segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini adalah keyakinan kelas yang telah disusun tadi. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini lebih ke menstabilkan emosional anak yang mungkin ketika melakukan kesalahan bisa jadi menggebu-gebu, atau ketika melakukan kesalahan dia merasa ketakutan. Nah, di sini fungsi kita adalah menstabilkan. Jadi menghilangkan rasa takutnya atau mengurangi emosionalnya. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuat siswa dalam posisi gagal. Maka kita harus meyakinkan siswa dengan mengatakan kalimat-kalimat
wajar. Bapak pun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi berbuat salah itu wajar seperti itu. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki kesalahan. Jadi membantu siswa menstabilkan emosional tadi. Next. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Untuk itu guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kadang kesalahan siswa itu bukan murni karena dia nakal, tapi ada sesuatu yang sebenarnya ingin dia sampaikan atau ingin cari perhatian, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Berikut kalimat-kalimat untuk memvalidasi kebutuhan murid. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi Bapak bangga padamu karena kamu masih bisa menahan diri. Nah, seperti itu misalnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sifat yang baru. Jadi kalimat-kalimat yang memunculkan motivasi murid ini untuk lebih proaktif, bisa mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan apa yang dia rasakan, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga maupun keyakinan sekolah. Misalkan pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, jadi kita kembali ke sepakatan kelas. Misalkan ketika siswa itu melakukan kesalahan, mungkin kita bisa, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati yang telah tidak kita tepati misalkan, maka siswa akan kembali mengingat, oh ternyata saya telah tidak menepati kesepakatan kelas yang poin ini misalkan. Nah, itu kembali mengingatkan siswa untuk hal itu, dan akhirnya nanti kita bisa mencari solusi hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi atau yang telah dilakukan. Ini adalah proses penerapan langkah-langkah segitiga restitusi dalam mencari solusi ketika kita menghadapi atau kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Nah, mungkin dari materi yang telah saya sampaikan di sini ada Bapak Ibu yang berkenan bertanya untuk umpan balik begitu, monggo. Ini Bu Indah, monggo Bu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Nahar tadi, saya khususnya saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa keyakinan universal yang diciptakan oleh masing-masing kelas menurut saya serupa dengan peraturan, tetapi peraturan yang tidak tertulis, yang tidak disusun secara umum di satu lembaga. Jadi
disesuaikan dengan karakter dan usia anak-anak didik. Sifatnya luas, fleksibel begitu sehingga bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa diterapkan oleh anak didik kita. Nah, mungkin Pak sekilas yang bisa saya terima dari apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Indah. Memang seperti apa enggak? Itu kebiasaan yang kita tumbuhkan namun tidak tertulis. Nah, di sini paradigma baru yang akan kita wujudkan adalah perubahan yang kita wujudkan dari penyusunan keyakinan kelas ini. Nanti setelah kita susun itu di masing-masing kelas itu akan ditulis dan ditempel seperti itu. Jadi dalam penulisannya bukan seperti kalau tata tertib kan tata tertib kelas. Nah, misalkan kan seperti menikah, seperti ada apa ya? Tata tertib kelas nomor 1 dan seterusnya. Kalau ini tidak, nanti disusun lebih ke seperti apa enggak? Enggak, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas disusun dalam tulisan yang indah seperti itu, yang bisa apa enggak? Bisa ditempel. Bukan hanya di kelas, mungkin bisa ditempel di kelas, di mading atau seperti itu, dan di hias seperti itu. Jadi bukan kalau dulu mungkin kalau peraturan kita tadi setahu apa enggak, yang familiar adalah peraturan tata tertib seperti resmi gitu. Nah, kalau keyakinan kelas ini karena sesuai dengan karakteristik siswa, jadi kalimatnya, penyusunannya juga sesuai dengan karakter siswa, bisa dihias atau diberi gambar yang semenarik mungkin begitu. Jadi yang melihat itu tidak hanya tertarik dengan katanya, juga tertarik dengan tampilan. Jadi semakin termotivasi, semakin terkenang, teringat, dan itu yang selalu terkenang itu akan menjadi kebiasaan yang dia lakukan. Oh, saya harus selalu membantu teman misalkan. Itu akan terus terngiang-ngiang. Misalkan kalau buanglah sampah pada tempatnya, gitu aja kan keren. Tapi kalau kata-katanya lebih ke ayo kita menjaga kebersihan, dan akan lebih ke ajakan. Oke, betul sekali Bu. Jadi betul sekali, bukan kata yang resmi mari-mari betul, tapi bisa berupa karya, bisa berupa poster, dan bisa mungkin desainnya itu satu kelas tapi dibagi misalkan 2 kelompok. Jadi keyakinan kelasnya bukan disusun jadi satu. Misalkan keyakinan kelasnya dalam satu kelas ada 6 poin, mungkin satu kelompok mendesain 3 poin, 3 poin menjadi poster yang begitu menarik. Mungkin seperti itu. Dan harapan saya sebagai calon guru penggerak, semoga ini mari kita wujudkan penyusunan keyakinan kelas tersebut mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti kita pasang di kelas kita, dan bisa juga kita pasang di mading seperti itu. Jadi semuanya bisa melihat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali untuk umpan balik yang telah disampaikan Ibu Indah dan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Dan tentunya sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan kesimpulan dari keyakinan kelas atau materi yang kita pelajari hari ini, yaitu penanganan
kasus dengan menggunakan tahapan restitusi akan mampu menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan dan dapat menumbuhkan karakter yang lebih kuat, serta mengajarkan murid untuk mencari solusi yang tepat dan membantu mereka berpikir menjadi orang yang memiliki tujuan mulia. Tujuan mulia di sini tentunya adalah karakter profil pelajar Pancasila. Sekali lagi semoga ini dapat kita laksanakan di sekolah kita. Ya, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Guru bergerak Indonesia maju. Yeah.